Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Rifki. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama. Tentunya bareng Ustadz Rifki di kelas 5. Baik, sebelum itu Ustadz pengen tahu kabar teman-teman. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan makanan dan bergizi, dan istirahatnya harus tercukupi. Oke, sebelum itu kita akan mulai kebiasaan kita sebelum belajar, yaitu berdoa. Baik, Ustadz yang memimpin ya. Doa, hendak belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siap belajar kali ini? Mari kita siapkan terlebih dahulu apa yang harus kita persiapkan. Kita lanjut pertemuan kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, maka sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan yang pengurangan. Ya, sama materinya ya. Ada 3, pecahan biasa dan campuran, pecahan desimal, kemudian bentuk pecahan. Yang pertama, ini pengurangan pecahan biasa dan campuran. Cara penyelesaiannya hampir sama dengan penjumlahan ya. Nah, untuk pecahan dan penyebutnya yang berbeda disamakan terlebih dahulu. Jadi kalau penyebutnya masih berbeda, dicari dulu KPK-nya ya. KPK itu kemarin apa ya? Dicari kelipatan yang terkecil. Ya, nah kalau sudah, kita coba. Nah ini, ada soal 8/2 dikurangi 3/2. Ini pecahannya sama ya. Tinggal pilih penyelesaiannya. 8 dikurangi 3. Ya, nah sudah sama, langsung. Ya. Kemudian yang berbeda sekarang. Nah, ini kita cari dulu KPK-nya. 3 dan 9 berapa KPK-nya? Pakai 9 ya. Coba teman-teman kemarin banyak yang tanya. Nah, sekarang kita ubah dulu semuanya. 9 bagi 3, hasilnya kan 3. Sama. Nah, ini dibagi ya. Ini 3. 3 hasilnya kan sama dengan 3. Nah, 3 ini dikalikan 9. Hasilnya adalah 27. Sama 9 dibagi. Nah, kan 1. 4 kali 1, 4. 27. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Kalau disederhanakan jadi berapa? 23 dibagi 9 ada berapa? Dapatnya 2. Nah, 9 kali 2 berapa? Nah, 9 kali 2 18 ya. Tinggal dihitung jumlahnya. Kan 18. Berarti masih sisa berapa? Dihitung 19, kemudian 20, 21, 22, 23. Nah, artinya masih ada sisa lebihnya 5. Jadi kalau disederhanakan jadi 2, 5/9. Nah, sampai sini bisa ya. Ini kan hampir sama caranya dengan yang matematika. Nah, nih kita sederhanakan dulu ya. Di ya, ini kan masih campuran. Masih ada 6 dan 2. Ini kan masih campuran. Sederhanakan dulu menjadi pecahan yang biasa. 6 kali 6, 36 ditambah 3. Ini dikali caranya. Kemudian ini ditambah. Ya, hasilnya di sini.
sama kali 6 ditambah 4 hasilnya 10. Nah, sekarang kita pakai berapa KPK-nya? 6 ya. 6 bagi 6 1. 1 kali 39 39. 6 bagi 3 2. 2 kali 10 20. Hasilnya 19 ya. Ini juga bisa disederhanakan. Apa? 3. Sisanya 1 karena 18 ya per 6. Oke. Lanjut. Nah, ini dengan cara yang lain. Nah, hasilnya kita tentukan apakah sama. Nah, kita kelompokkan dulu ya. Ini kan sama-sama pecahan campuran. 6 ini kalau ditulis dengan dijabarkan, ini 6 3 per 6 itu sama dengan 6 ditambah 3 per 6. Sama, ini juga 2, 4 per 3 sama dengan 2 plus 4 per 3. Ini kan pengurangan, jadi tetap sama pengurangan di sini. Oke, nah, penyelesaiannya gini. Nah, 6 plus 3 per 6 dikurangi 2. Nah, kenapa ini min? Nah, ini kan awalnya plus. Karena setelah ini akan kita sederhanakan lagi. Ya, nah, sederhananya gini. Nah, plus ini berubah di sini. Ya. Nah, kemudian pengurangannya yang ini ya berubah ke sini. Karena ini masih ada tanda kurang ini, kita harus ini. Oke. Karena 3 per 6 itu akan dikurangi 4 per 3. Nah, 6 kurangi 2 ditambah 3 per 6 dikurangi 8 per 6. Loh, kok sudah 8 per 6? Kenapa? Karena KPK-nya sudah dirubah. Ini 6 bagi 6, 1. 3 kali 1, 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 4 kali 2, 8. Nah, bisa ya. Kalau sini bisa ya. Nah, kemudian hasil dari 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Ditulis di sini. Ditambah ya. Nah, karena pakai ini. Tambah. Nah, kenapa ini kok di dalam kurung terlebih dahulu? Karena 3 per 6 ini lebih kecil nilainya jika dikurangi dengan 8 per 6. Maka supaya bisa dikurangi, maka kita harus menjadikan ini ya, menjadi 3 per 6 ini menjadi pecahan biasa. Nah, artinya sama, tinggal tanda ini dihilangkan. 4 kali 6 berapa nilainya? 24. Ditambah 3 sama dengan 27 ya. Nah, 27 ditulis di sini. Nah, 27 per 6. Sudah dikurangi 8 per 6. Nah, hasilnya 19 sama. Tergantung teman-teman mudah memahaminya yang mana. Nah, itu aja yang dipilih. Ini rangkumannya. Jadi, kalau mengerjakan matematika itu pecahan campuran yang masih ada angka sendiri ini. Mana kursor tadi? Ya, pecahan campuran itu angka sendiri ini dapat ditulis seperti ini ya. Ada tambahnya. Nah, pada pengurahan pecahan campuran, pecahan dapat dikelompokkan jadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke. Nah, ini bilangan bulat ini, kemudian pecahan biasa. Saya bisa hafal, bisa ya. Sekarang pengurangannya, cara yang lebih mudah menghitung hasil pengurangan. Nah, desimal seperti penjumlahan ya, sama caranya. Susun. Nah, ini ada catatan.
Untuk memudahkan pengurangan pecahan desimal, sebaiknya banyak angka di belakang koma disamakan dengan jumlah angka 0 banyak yang diperlukan. Kalau puluhan dikurangi ratusan, berarti di belakangnya ditambahi 1 0 ya untuk mudah. Ini contohnya. Ini kebetulan ini sama-sama puluhan ya. Dan 7 dikurangi 0,19. Caranya gini. Gak bisa ya. Mudah ini contohnya. Komanya harus sama sejajar. Kemudian ini kasus yang berbeda. Ini satuan, ini ratusan. Nah, seperti catatan tadi Ustadz, nolnya kan harus ditambahi sejumlah. Nah, berarti di sini harus ada 0 tambahan 2. Kalau sudah, kan nilainya sama sekarang. Jadi 0,9 kalau dikurangi 0,123 itu sama dengan 0,9 sama dengan 0,900. Oh ini start lupa tadi, nggak ngedit ya. Ini harusnya pengurangan. Maaf teman-teman. Dirubah dulu ya. Pengurangan. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba sekarang. Nah, 0 itu kalau dikurangi untuk yang pertama kali nilainya jadi angka 10 ya. 10 karena pinjam 1 dari sebelumnya. 10 dikurangi 3 hasilnya 7. Ini karena 0 ini sudah diambil 1 karena dipinjam yang belakang jadi nilainya sekarang 9. 9 kurangi 7 sama dengan 9 kurangi 2 sama dengan 7 ya. Nah, ini juga sudah berkurang karena sudah diambil tadi ya. Artinya nilainya berubah menjadi 8. 8 kurangi 1 sama dengan 7. Ya. Begitupun nanti kalau pengurangannya jumlahnya ini di awal ini misalkan pakai satuan dikurangi puluhan, berarti nolnya tinggal nambah 1. Sekarang, nah, ingat-ingat kalau pengurangan bentuk pecahan, ya, ubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama dulu. Contohnya, cara yang pertama, 12 kita jadikan desimal. 12 per 100 ya, 12% itu 12 per 100. Kan 2 angka di belakang koma, nah, apa? Gampang kalau 2 dikalikan ya, 100 bagi 12 bagi 100, 0,12. Jadi 0,95 soal tadi, kalau dikurangi 0,12 hasilnya ini. Sekarang yang cara kedua, jadikan persen. 0,95 itu sama dengan 95 per 100, artinya 95%. Nah, 95% dikurangi 12 sama dengan 83. Nah, ini sama ya. 0,83 itu kalau dijadikan persen, ya, pakai cara seperti ini, hasilnya juga 83 per 100. Hasilnya 83%. Oke, mudah sebenarnya matematika itu, asik kalau bisa. Ya, tinggal teman-teman mengasah kemampuannya saja. Selanjutnya, nah ini kuis yang ada di buku. Nah, ini ada di buku itu kan ada tulisannya harga awal sebuah barang 120.000. Setelah diskon jadi 48.000. Nah, itu kan kalau di total keseluruhan artinya 70%. Nah, kita buktikan kalau di total 70%,
berapa harga aslinya. Nah, 70%, 70/100 kali harga, hasilnya 84 karena harga awal di sini 120. Untuk mempermudah, kalau ini di bawah ini dicoret 2, ini dicoret 2 awalnya ya, dihilangkan. Jadi tinggal 70 kali 2 kali 1200. Untuk mempermudah juga, 0 yang ini 1 ya, dan ini ada 2, kita pindah dulu. Tinggal ngitung 7 kali 12, 84. Nah, untuk menentukan hasilnya 120. Untuk tahu hasilnya 120 tadi dikurangi 84 sama dengan 36. Nah, kita coba buktikan. Harga kalau sudah 70% dengan yang dijumlah tadi, ini kan ada catatannya. Kalau diskon itu ditambah yang diberikan, artinya barang yang mendapat diskon tersebut harus dihitung diskonnya sebanyak 2 kali. Ini contohnya yang pertama, yang tadi ini. Ini contoh kalau dihitung sekali, artinya diskonnya langsung dijumlahkan 50 ditambah 20. Sekarang kalau kita hitung 50 terlebih dahulu ditambah nanti 20, hasilnya gini. Seperti yang ini. 50, 50/100, 50/100 sama coret 2. Ya, untuk mempermudah 1, ada 2, kita pindah dulu nolnya. Tinggal 5 kali 12 hasilnya 60.000. Ini hasil setelah 50%. Kalau 70% potongannya segini, 36. Kalau 50% 60. Sekarang kita hitung 60% ini kalau dapat diskon 20%, jadinya ini sama coret 2. Kita simpan ada 30 di sini. 2 kali 6, 12. 60 kali 12 sama dengan 48. Nah, sesuai dengan hasil yang di buku ya. Jadi, teman-teman perlu menghitungnya sebanyak 2 kali untuk yang tepat. Jadi, teman-teman kalau hitungnya sekali, terus hitung seperti ini, ya, nggak boleh protes kepada kasir atau pembagian yang lain, ya, karena jumlahnya tadi itu dijumlah, bukan langsung 70. Oke, teman-teman bisa lanjutkan tugasnya ada di buku, ya, latihan soal pada halaman 8, ya, latihan 2. Silakan teman-teman kerjakan materinya. Kali ini hanya cukup sampai di sini. Teman-teman perdalam lagi bagaimana soal-soal yang sudah Ustadz ajarkan. Kalau tahu nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan seperti kemarin. Insya Allah Ustadz kalau memang saat itu bisa jawab akan Ustadz jawab langsung. Oke ya, itu saja pesan Ustadz tetap sama, jaga kesehatan, gunakan HP-nya ini dengan bijak, ya. Jangan lupa istirahat, makan makanan yang bergizi, ya. Tetap jaga diri, ya. Itu saja. Matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Pembelajaran kita di hari ini difokuskan untuk penjumlahan. Insya Allah minggu depan, besok kita akan belajar tentang pengurangan. Sekarang teman-teman lihat di buku ESPS-nya, halaman ke-6 ada soal ya 1-3. Silakan teman-teman isi terlebih dahulu. Saat kita pembelajaran luring akan kita bahas bareng-bareng. Kata Heri, kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti konfirmasi Ustadz di WhatsApp ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.